Saudara percaya tak percaya, bukan sulap, bukan sihir, uang rakyat ditilap pejabat untuk asik foya-foya. Fakta mencengangkan ini terlihat terkuak dalam sidang mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL. Sederet saksi membeberkan keterangan soal permintaan-permintaan ajaib dari SYL kepada anak buahnya, mulai dari perawatan skincare hingga membeli durian senilai 46 juta rupiah. Tak hanya untuk dirinya sendiri, SYL diduga kerap meminta uang untuk keperluan keluarganya. Lantas dari mana uangnya? Ya dari uang anggaran Kementerian Pertanian. Pertanyaan yang selanjutnya, saudara, kok bisa ya SYL ini pakai uang Kementan? Lalu gimana caranya? Nah, Syahrul di sini diduga melakukan korupsi dan pemerasan sejak Januari 2020 hingga Oktober 2023. SYL meminta mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan ex-direktur Alat dan Mesin Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Muhammad Hatta yang sebagai koordinator pengumpulan uang dari pejabat eselon 1 serta jajarannya. Menurut Jaksa Penuntut Umum, para pejabat eselon 1 di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa karena khawatir terdakwa ini akan marah. Kemudian para pejabat ini takut kalau dirinya ini dipindah tugaskan, demosi jabatan atau dinonjobkan. Caranya macam-macam, saudara. Ada saksi yang menyebutkan uang ini dikumpulkan dengan cara menyisihkan biaya perjalanan dinas hingga pemeliharaan kantor. Nah, SYL sendiri didakwa memeras, memotong pembayaran pegawai dan menerima gratifikasi hingga 44,5 miliar rupiah. Uang upeti itu harus dicari oleh para pejabat Kementan untuk memenuhi permintaan dari SYL sebagai bos mereka. Ada saja permintaan SYL seperti mungkin yang sudah Anda dengar dan terungkap dalam persidangan. Seperti keperluan kurban senilai 1,6 miliar rupiah dan pemeliharaan apartemen seharga 300 juta rupiah. Nah, kemudian saudara, menurut ex-bendahara pengeluaran Ditjen PSP Kementan, Puguh Hari Prabowo, 5 direktorat pernah urunan masing-masing sebesar 200 juta rupiah untuk kebutuhan umroh SYL. Saksi lain menyebutkan ada permintaan sebesar 215 juta rupiah untuk membayar tagihan kartu kredit SYL. Sementara itu, mantan Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Gempur Aditya, mengaku bahkan dirinya pernah mengeluarkan uang sebesar 43 juta rupiah per bulannya dalam kurun waktu Maret hingga Desember 2021 untuk membayar cicilan mobil Alphard milik SYL. Dari saksi lainnya juga terungkap, saudara, pengeluaran Kementan ini sebesar 3 juta rupiah per harinya hanya untuk memesan makanan secara online untuk diantar ke rumah dinas SYL. Nah, yang juga menarik perhatian, pembelian durian ini disebut-sebut dalam persidangan SYL. Jaksa, saudara, di sini mengatakan dalam sidang, maksud kami ini membacakan catatan Badan Karantina soal pengiriman durian ke rumah dinas SYL. Nilainya bahkan fantastis. Sekali pengiriman bisa di harga belasan hingga yang terbesar adalah 46 juta rupiah. Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Haryana mengatakan pernah ada pengiriman 6 kotak durian Musangking senilai 21 juta rupiah. SYL sendiri heran dengan kesaksian Wisnu, sebab katanya keluarga SYL ini tidak suka makan durian. Hanya SYL yang menyukai buah durian. Keluarga itu, Pak, istri, anak-anak, cucu, tidak suka durian, Bapak. Bahkan tidak boleh masuk di rumah durian. Saya kira ini perlu saya sampaikan. Yang makan durian cuma saya. Demi Allah, Rasulullah. Oleh karena itu, kalau durian dengan jumlah seperti ini, saya terheran-heran saja. Tapi silakan, saya akan coba tuangkan dalam pledoi atau pembelaan saya. Tidak ada. Bahkan muntah, saya punya cucu, anak-anak kalau berada begitu. Kalau itu tadi adalah kata SYL, tapi istrinya Ayun Sri Harahap malah bilang kalau dirinya justru menyukai buah durian.
Hal ini dikatakan Ayun saat bersaksi dalam persidangan. Nah loh, kita harus percaya yang mana nih? Kita butuh ketegasan ibu lagi satu kali. Ibu suka makan durian atau tidak? 1-2 biji suka, tetapi di dalam rumah tidak boleh ada bau durian. Anak-anak ini muntah kalau ada. Ya, jadi kalau memang pengen saya harus keluar. Oh, jadi ibu tidak pernah makan di dalam rumah, harus keluar. Iya, mesti di luar ruangan. Mesti Tidak keluar. boleh ada bau durian. Oke, kita tinggalkan siapa yang suka buah durian. Kemudian ada nama lain, saudara, nama biduan Dangdut Nayunda Nabila yang juga beberapa kali kita dengar dalam persidangan SYL. Syahrul disebutkan memakai uang Kementan dan merogoh kocek pribadi untuk memberikan hadiah hingga membayar cicilan apartemen Nayunda. Sebagai saksi, Nayunda saat itu mengaku di persidangan bahwa dirinya telah menerima barang mewah dari SYL melalui terdakwa Muhammad Hatta, seperti tas Balenciaga dan kalung emas. Salah satu saksi yang juga pegawai protokol dan sekretariat Kementan, Rinita Oktarini mengungkapkan bahwa SYL ini pernah mengirim bunga dan kue ulang tahun ke Nayunda dengan menggunakan uang kementerian. Mantan Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Haryana mengungkap jika SYL ini menitipkan Nayunda sebagai pegawai honorer di Kementan dengan gaji sebesar 4,3 juta rupiah per bulannya. Dia mengatakan bahwa gaji Nayunda ini dibayarkan oleh Badan Karantina Kementan. Namun selama setahun sebagai honorer, Nayunda hanya masuk ke kantor selama 2 kali. Sementara itu anak SYL Indira Cundatita Syahrul Putri mengaku tak tahu menau jika Nayunda ini bekerja di Kementan. Tidak ditawarkan, tetapi saya yang meminta. Oh, gitu, minta saudara tolong, yang meminta untuk menjadi tenaga honorer di Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian. Itu saudara sampaikan ke siapa itu? Awalnya saya sampaikan ke cucunya Pak Syahrul, ke Bibi. Bibi, saudara sampaikan ke Bibi bahwa saudara mau pingin jadi Iya, tenaga honorer di Kementan. Kementerian. Itu. Saudara dites wawancara. Ada sempat, tapi bukan yang formal banget Pak. Jadi datang ke kantor Kementerian Pertanian, terus ketemu dengan ibu siapa, dibawa ke ruangan bagian mana, masukin CV dan juga wawancara sebentar. Habis itu minggu depannya saya masuk Disuruh masuk kerja. gitu. Iya. Lalu yang juga bikin geleng-geleng kepala, sejumlah saksi menyebutkan ada permintaan biaya skincare SYL dan keluarganya mulai dari perawatan hingga serum wajah. Mantan Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Gempur Aditya bersaksi Syahrul menggunakan anggaran hingga 50 juta rupiah untuk perawatan kulit putri SYL Tita. Namun Tita di sini membantah kalau dirinya melakukan perawatan kulit. Tita mengaku saat bersama Syahrul di salah satu klinik perawatan kulit di Meruya, Jakarta Barat, ia hanya menemani sang ayah. Sementara itu, istri Syahrul Yassin Limpo, Ayun Sri Harahap mengaku tidak tahu soal pembiayaan perawatan kulit ini. Skincare ya, perawatan kecantikan itu, saudara tahu anggarannya dari mana itu? Saya tidak tahu. Yang dibayarkan untuk itu? Tidak tahu. Dokter, Kalau saudara tidak tahu? Tidak. Dalam umur sekian, yang mulia maaf, apa masih cocok skincare? Nah. Umur saya sudah tua. Baik. Ya. Yang saya tanyakan anak saudara, yang Tita dan Bibi. Oh, saya tidak tahu. Saudara yang tidak mulia. tahu. Saya tidak Baik, tahu. ya. Ya. Yang sama Bapak SYL itu di Meruya. Ya, Meruya, ya benar ya. Siap. Kemarin keterangan saksi seperti itu. Baik, berdua. Oke. Apakah saudara tahu yang membayar itu siapa setelah saudara selesai perawatan kecantikan itu? Saya tidak lihat yang mulia. Apakah saudara membayar sendiri? Tidak. Tidak. SYL membayar sendiri? Yang perawatan bukan saya yang mulia. Iya. Saudara tidak tahu siapa yang membayar, saudara hanya datang aja? Tidak. Baik. Apakah saudara tahu enggak ada yang menunggui saudara adalah orang dari departemen Kementerian Pertanian? Saya tidak lihat.
Tidak hanya untuk membayar kebutuhan rumah tangga, keperluan istri dan juga anaknya, saksi lain ex-kepala bagian rumah tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementan, Abdul Hafid, di sini juga menjelaskan bahwa pernah mengeluarkan anggaran untuk biaya kitanan cucu SYL. Tidak mengingat secara pasti besaran dana tersebut, Abdul mengatakan tidak sampai ratusan juta. Sementara saksi lain menyebut ada permintaan penggantian uang atau reimburse untuk acara ulang tahun cucunya SYL. Bagaimana praktek korupsi dan pemerasan yang diduga dilakukan oleh SYL telah diungkapkan sejumlah saksi di persidangan. Mesti tak semua ditelan mentah-mentah oleh Syahrul Yassin Limpo. Pada waktunya, SYL akan mendapatkan gilirannya untuk membacakan pembelaan.